فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada satu kata pun yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Terlebih saat ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa. Kita masih diberikan umur untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia, yakni bulan Ramadan. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor, sang pencerah, suri tauladan umat di seluruh dunia ini yang telah memimpin kita semua dari zaman kezaliman menuju zaman yang penuh dengan nur Islam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena pada bulan Ramadan ini hal-hal baik yang kita lakukan, amalan-amalan baik yang kita lakukan seperti membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan masih banyak contoh yang lainnya, oleh Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Masya Allah. Begitupun sebaliknya, di bulan Ramadan ini apabila kita berbuat hal-hal yang buruk, kejahatan, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, dan masih banyak contoh yang lain, maka oleh Allah dosanya juga akan dilipat gandakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 3 golongan orang dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapa sajakah itu? Golongan yang pertama adalah golongan orang yang senang, orang yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang gembira tapi sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Mereka adalah orang yang sakit yang tidak dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang sangat benci, orang yang sangat menghinakan akan datangnya bulan Ramadan ini. Mereka inilah orang-orang yang celaka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak mau mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kita ini termasuk ke dalam golongan yang mana? Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, Satya abdu udraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celakalah bagi orang-orang yang tinggal hidup di bulan Ramadan, akan tetapi hingga akhir Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada 5 amalan ringan yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Apa sajakah itu? Amalan yang pertama adalah ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Lalu untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian amalan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar." Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Siapa sajakah itu? Salah satunya adalah taliyul Quran, yakni orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Jika kita ingin menjadi salah satu hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah, maka ini kesempatan kita, perbanyaklah membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita berzikir, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah kita lakukan, berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta senantiasa berzikir supaya kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Pemirsa yang dirahmati Allah, amalan yang keempat adalah bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang artinya, barang siapa memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian amalan yang kelima adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan ini juga merupakan salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Lidah memang tidak bertulang, akan tetapi apabila kita melakukan dosa melalui lidah kita ini, maka ketahuilah dosanya bisa lebih besar daripada berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di bulan Ramadan ini. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Sedikit atau banyak amalan yang kita kerjakan, apabila kita mengerjakannya dengan hati yang ikhlas, penuh dengan ketulusan, maka insya Allah Allah akan memberikan berkahnya untuk kita semua. Namun sebaliknya, apabila kita mengerjakan amalan-amalan ini hanya karena untuk dipuji orang, untuk dilihat orang, riya, maka pahalanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, albirru manittaqo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.